Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat dan selamat, sehingga kita bisa mengikuti diskusi pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mengikuti diskusi pada kelompok 2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama. Saya Trisha Dwi Aprilia selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, dan teman kelompok saya yaitu Tri Susilowati sebagai notulen dan Juanita Ika Pertiwi sebagai penyaji. Tema pada diskusi hari ini yaitu pandangan Islam terhadap euthanasia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Juanita Ika Pertiwi untuk menjelaskan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai euthanasia. Slide-nya, Mbak Tere. Slide-nya bisa dilanjutkan, Mbak Tere. Melanjut yang ke pengertian. Ya, udah. Udah terlihat belum? Udah ada muncul? Udah ya. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian euthanasia. Jadi, euthanasia ini secara umum ialah menghilangkan derita si sakit dengan cara mengakhiri kehidupannya. Secara medis, euthanasia baru dilaksanakan jika penyakit tersebut tidak mungkin disembuhkan lagi. Bisa dilanjut. Lalu di sini juga ada pandangan Islam tentang euthanasia. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam api neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi tadi kan ada pengertian euthanasia. Sebelumnya, euthanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Eu itu yang artinya baik, dan thanatos itu yang artinya kematian. Lalu sementara dalam fikih Islam, euthanasia ini diistilahkan dengan Al-Quran atau dengan Qad ar-Rahmah, itu membunuh karena kasihan, atau tafsir lain mempermudahkan kematian. Apakah masih jelas suara saya? Masih jelas. Baik, bisa dilanjut ya ke slide berikutnya, Mbak. Di sini juga ada jenis-jenis euthanasia. Jenis-jenis euthanasia ini dikenal dalam dunia medis. Ada
3 macam eutanasia ya. Yang pertama itu ada eutanasia aktif. Lalu eutanasia aktif ini disebut aktif apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Jadi eutanasia aktif ini bisa disebut juga dengan eutanasia positif ya, karena suatu tindakan yang memudahkan kematian si sakit dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen atau alat yang biasanya berupa penyuntikan obat ke dalam tubuh pasien. Di sini juga ada contohnya, semisal ada seseorang penderita penyakit yang sangat kronis atau sudah sampai pada stadium akhir yang disertai dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien seringkali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin jika si pasien tidak akan bertahan lama. Maka dokter kemudian memberikan obat atau morfin atau sejenis semacamnya dengan takaran tinggi atau bisa disebut takaran tinggi itu overdosis yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, akan tetapi sekaligus menghentikan pernafasannya. Itu contoh dari eutanasia aktif atau bisa disebut juga eutanasia positif. Yang kedua, di sini ada eutanasia tidak langsung. Eutanasia ini terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hidup pasien melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan hidup pasien, walaupun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat memperpendek hidup pasien. Jadi di eutanasia tidak langsung ini suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun sejenis timnya ataupun juga tenaga medis dalam bermaksudnya itu untuk mengakhiri hidupnya. Baik, dilanjut Mbak Tere slide-nya. Di sini ada banyak sekali pendapat kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Yang pertama ini, Bentar ya. ya, Lanskernya keluar. Bentar. baik ditunggu. Beb, lanskernya nggak ada, Beb. Iya, sebentar ya, dicari dulu. Udah muncul?
Belum, masih loading. Baik, sudah muncul ya. Bisa dilanjut, teman-teman. Bisa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pendapat kalangan Syafi'iyah. Mohon maaf, sedikit kendala ya teman-teman, bisa dimaklumi. Baik, langsung saja kita lanjutkan tentang pendapat kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Yang pertama ini ada kalangan Syafi'iyah. Jadi kalangan Syafi'iyah ini secara global, kalangan Syafi'iyah dan jumhur ulama membagi pidana pembunuhan menjadi 3. Lalu yang kedua ini ada kalangan Hanafiyah. Kalangan Hanafiyah ini lain hanya dengan Hanafiyah. Mereka membagi bentuk pidana pembunuhan menjadi 5 macam. Jadi yang pertama tadi kan Syafi'iyah itu pembunuhan menjadi 3. Kalau Hanafiyah ini pembunuhan dibaginya menjadi 5 macam. Yang meliputi 3 jenis pembunuhan versi jumhur ditambah dengan versi mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada kalangan Malikiyah. Nah, kalangan Malikiyah ini suatu kelompok yang hanya membagi kepada 2 pidana, seperti yang di atas tadi yang saya jelaskan. Yakni kalangan itu meliputi al-a'mad dan al-khata. Alasan mereka karena di dalam Al-Quran hanya dibagi menjadi 2 jenis pembunuhan tersebut, selebihnya lanjut mereka, tidak ada dasar nasnya. Jadi pendapat kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah ini pembunuhannya itu dibaginya secara berbeda-beda ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Di sini juga ada dalil-dalil tentang pandangan terhadap eutanasia. Yang pertama ada sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan penyakit beserta obatnya. Karena itu bertobatlah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah mereka jahanam. Kekal ia di dalamnya. Allah murka dan mengutuk kepadanya dan menyediakan azab yang besar baginya. Sebagaimana bunyi kaidah fikih, barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terlarang sebab tidak mempercepatnya itu. Jadi tidak boleh mempercepat sesuatu sebelum waktunya tiba. Di sini juga ada tentang pendapat Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Beliau menegaskan bahwa orang-orang yang sedang sakit disunahkan berobat karena ada hadis sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menyertakan obatnya kecuali tua renta. Imam Al-Nawawi berkomentar dalam kitab Al-Majmu', jika seseorang yang sakit tidak mau berobat semata-mata karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu lebih utama. Maka makruh hukumnya memaksa ia untuk berobat. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Sudah. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya
sampaikan kepada teman-teman semua. Nanti apabila ada yang kurang jelas, bisa kita berdiskusi lagi dengan sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Juanita. Kurang lebih seperti itu ya tadi materinya yang sudah dijelaskan sama Mbak Juanita. Dari audiens ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya mewakili Mia Adelia Utami ingin menanyakan bagaimana bagian autensia dalam pandangan Islam yang paling penting dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari audiens yang lain? Masih kami tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari kelompok lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwati dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah eutanasia melanggar hak atas kehidupan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Purwati. Baru 2 kelompok ya ini yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Eka dari kelompok 6 mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ika. Sebutkan faktor keuntungan dan kerugian dari eutanasia. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Handayani, mewakili kelompok 5, ingin bertanya. Bagaimana pandangan Islam terhadap intensia positif, bagaimana dengan intensia negatif? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Dari audiens yang lain? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa sambil dijawab dulu, Beb. Oh iya. Sambil menunggu yang ingin bertanya, kami coba semampu kami untuk menjawab ya. Ya. Saya akan mencoba menjawabnya, Beb, dari kelompok 4 tadi. Ya, silakan Mbak. Ya, tadi kan dari kelompok 4 bertanya, apakah eutanasia itu melanggar hak asas kehidupan ya? Iya. Iya, Mbak. Dari kelompok 4, apakah pertanyaannya seperti itu? Ya, Oke, saya akan mencoba menjawab. Eutanasia itu melanggar hak asas kehidupan. Jawabannya iya, sangat melanggar hak asas kehidupan. Jadi bukan hak asas kehidupan saja yang dilanggar,
tetapi juga melanggar HAM, asasi manusia. Juga melanggar deklarasi yang dikeluarkan PBB pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 45 KUHP pasal 344. Dan yang paling penting adalah melangkahi wewenang yang maha kuasa. Jadi eutanasia itu melanggar hak asas kehidupan juga, terus banyak sekali melanggarnya. Karena apa? Karena eutanasia itu pelanggaran hak untuk hidup pasien. Lalu juga itu harus bagi semua tindakan dan bahkan atas semua pelanggaran terhadap semua hidup. Jadi intinya jawabannya itu karena melanggar hak asas kehidupan itu iya, karena pelanggarannya itu adalah hak untuk pasien hidup. Apakah bisa diterima Mbak jawabannya? Oke, makasih. Baik, sama-sama. Mari kami mencari jawabannya. Audiens lain ada yang ingin ditanyakan? Izin menjawab, Kak, yang pertanyaan dari kelompok 6. Ya, Faktor keuntungan dan kerugian melakukan euthanasia ya. Kelompok 6, benar? Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Mbak. Bisa dilanjutkan. Keuntungan dari euthanasia sendiri, sebenarnya terdapat beberapa, ada yang mendukung dari terjadinya euthanasia. Pertama, kelompok dari pro-euthanasia beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan masa depan kehidupannya. Terlebih jika individu dalam keadaan sakit berat yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Jadi, menyatakan bahwa dengan melegalkan euthanasia terdapat pasien dengan keadaan yang tidak dapat disembuhkan. Biasanya pasien lebih milih untuk melakukan hidupnya dengan tenaga dan perawatan untuk segera disembuhkan. Biasanya pasien sendiri karena dalam keadaan sakit berat dia lebih memilih euthanasia sendiri. Untuk dia beranggapan bahwa tindakan ini menyalahkan kehendak yang maha kuasa. Kehidupan adalah suatu hal yang suci dan kematian berada di tangan manusia. Namun berada pada tangan Sang Pencipta. Selain itu, setiap orang baik yang mengalami sakit berat atau sehat memiliki hak yang Maaf ya, sepertinya sinyalnya Mbak Susi lagi bermasalah. Boleh dilanjut ya, maaf tadi keluar. Ya.
Saya ulangin buat kontranya. Kelompok kontra Indonesia beranggapan bahwa tindakan ini menyalahi kehendak yang maha kuasa. Kehidupan adalah suatu hal yang suci dan kematian bukan berada di tangan manusia, namun berada pada tangan Sang Pencipta. Selain itu, setiap orang, baik yang mengalami sakit atau sehat, memiliki hak yang sama untuk hidup. Jadi keputusan untuk mengakhiri hidup dengan alasan sakit keras itu tidak dibenarkan. Permasalahannya mengenai siapa pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan seorang pantas melakukan euthanasia, apakah dokter atau keluarga itu sendiri. Jadi tadi kekurangan dan kelebihan dari euthanasia sendiri. Untuk kelompok 6 ada yang bisa tanyakan lagi atau belum paham? Sudah, Mbak, sudah paham. Baik. Dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya, sambil menunggu pertanyaan yang akan ditanggapi. Ya, Mbak. Baik, tadi kan dari kelompok 5 bertanya ya, bagaimana pandangan Islam terhadap euthanasia positif dan juga bagaimana pula dengan euthanasia negatif ya, Mbak? Iya. Bisa jelaskan satu-satu, yaitu pandangan Islam mengenai euthanasia yang positif. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang kalau euthanasia positif itu sama dengan euthanasia aktif. Nah, dalam pandangan Islam ini, di materi kelompok kami, apapun bentuknya, walaupun euthanasia itu mau positif ataupun negatif, itu hukumnya tetap haram. Karena itu juga merupakan dosa yang sangat besar. Hal itu karena euthanasia positif ini hakikatnya merupakan pembunuhan dengan sengaja. Sengaja atau rencana adalah haram, apapun alasan yang melandasinya. Baik itu dengan alasan kasih sayang, permintaan si pasien sendiri, permintaan si keluarga, atau alasan lainnya yang dijelaskan tidak diterima oleh syariat Allah Ta'ala. Dalam berfirman artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, atau untuk membunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am 151. Itu penjelasan dari euthanasia yang positif. Lalu yang kedua, ada euthanasia negatif atau bisa disebut juga dengan euthanasia pasif. Nah, dalam tindakan ini, di euthanasia negatif ini, sama artinya juga itu perbuatan yang sangat haram. Karena tindakan ini menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, di mana penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian si pasien. Di sini juga kita memerhatikan praktik euthanasia positif. Pasif. Pasif itu tadi kan juga negatif. Maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya hakikat dari euthanasia pasif ini adalah tindakan menghentikan pengobatannya. Jika kita katakan berobat hukumnya wajib, maka berarti menghentikan pengobatan euthanasia pasif ataupun negatif itu sama sekali hukumnya adalah haram. Lalu juga di pandangan Islam ini ada yang mengatakan jika kita katakan berobat itu hukumnya sunnah,
maka berarti menghentikan pengobatan atau eutanasia negatif hukumnya adalah makruh. Dan jika kita katakan berobat itu hukumnya mubah atau boleh, maka berarti menghentikan pengobatan eutanasia negatif hukumnya adalah mubah. Jadi, maka jika berobat itu hukumnya sunnah, maka berarti menghentikan pengobatan adalah hal yang mubah. Karena eutanasia negatif ini hukumnya adalah haram jika memang sudah dipastikan atau dugaan besar si pasien sudah tidak bisa sembuh dan hidupnya dia hanya akan menambah penderitaannya. Itu tadi yang bisa saya jawab. Apakah bisa dipahami oleh kelompok 5? Iya, Mbak. Sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Itu tadi jawaban dari Mbak Juanita ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Aku mau nanya, Rey. Ya, silakan. Saya Hildalia dari kelompok 1 mau bertanya. Contoh kasus eutanasia non-voluntary yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Bisa langsung saya jawab aja ya Mbak Tere? Iya, bisa. Silakan Mbak Juanita. Baik, menurut dari materi kelompok kami, contoh kasus eutanasia non-voluntary yang pernah terjadi di Indonesia, itu contohnya itu seperti adanya tablet sianida. Lalu juga ada langsung suntikan mati yang dilakukan oleh dokter. Mohon maaf jika jawabannya kurang tepat, karena dari materi kelompok kami seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya dari kelompok 1? Bagaimana kelompok 1? Di kelompok 1 yang lain, kayaknya Mbak Hildalia lagi keluar ini. Lagi trouble ini sinyalnya. Sinyalnya jelek, Beb. Gimana, apa bisa diterima jawaban yang saya berikan tadi untuk kelompok 1? Atau dari kelompok lain? Gimana sambil menunggu jawaban dari kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Mbak Susi, itu pertanyaannya udah terjawab semua atau belum? Langsung aja ya yang ke pertanyaan dari kelompok 7 ya. Tadi kelompok 7 ada yang tanya bagian euthanasia dalam pandang Islam yang paling penting. Saya
Saya coba jawab ya. Ya, silakan, Mbak. Sebenarnya istilah euthanasia sendiri adalah memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit. Berpihak mengungkapkan euthanasia karena kasih sayang, sebabnya sang pasien sudah menderita sakit yang sangat parah secara hidup sangat tipis, namun kondisi organ tubuhnya masih berfungsi layaknya seorang hidup. Di dalam Islam sendiri, yang menentukan kematian hanya Allah SWT, sebagaimana dijelaskannya dengan surat Yunus 10 ayat 49 yang mengatakan, apabila telah datang ajal, mereka tidak dapat mengundurkan barang yang saat itu juga pun tidak pula mendahulukannya. Dengan kemudian euthanasia sebenarnya merupakan penghentian upaya medis yang diminta untuk mendapat persetujuan dari pihak pasiennya. Jadi, menurut pandangan Islam sebenarnya kematian itu hanya bentar. Kematian itu yang menentukan hanya Allah. Sepertinya seperti itu aja, Kak, yang membuat pertanyaan dari kelompok 7. Ya, baik. Dari Oke, Indonesia dalam makasih. pandangan Islam. Baik, terima kasih Mbak Susi. Ya, Ini pertanyaannya udah terjawab semua atau masih ada Mbak Susi? udah, Beb. Tapi mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari kelompok yang lain. Oh iya. Dari kelompok lain? Sudah cukup jelaskah? Kelompok 8. Iya, silakan. Udah, Beb. Kelompok 8 mau tanya. Iya, silakan. Saya mewakili dari kelompok 8 mau bertanya, apa pengertian euthanasia aktif secara istilah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sembari kami, Apa, Mbak? Pertanyaannya? iya bisa diulangi? Apa pengertian euthanasia aktif secara istilah? Pengertiannya Indonesia aktif secara istilah. Apa? Sembari menunggu, kelompok lain ada yang ingin atau bisa memberi jawaban atau opininya dari masing-masing. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari kelompok 8 ya tadi. Iya, kelompok 8. Iya, Mbak. Baik, pengertian dari euthanasia aktif secara istilah ya, Mbak ya.
Jadi eutanasia aktif itu secara istilah adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia aktif ini dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang dapat mematikan, baik itu secara oral ataupun melalui non-oral. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, ini setiap kelompok udah bertanya semua ya? Iya, mungkin udah. Mungkin udah ya. Iya. Bisa ditutup? Sebelum ditutup, diberikan kesimpulan dulu Iya. dari materi. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan tentang materi hari ini, tentang pandangan Islam mengenai eutanasia. Jadi kesimpulannya itu, menurut istilah kedokteran, eutanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seorang yang akan meninggal diperingan. Eutanasia juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan atau penderitaan hebat menjelang kematiannya. Lalu, faktor penyebab eutanasia, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Misalnya, seorang menderita AIDS atau kanker terhadap akhir yang sudah tak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan harta untuk biaya pengobatannya, Islam tetap tidak diperbolehkan si penderita menghabisi nyawanya, baik dengan tangannya sendiri atau bunuh diri dengan minum racun atau menggantung diri dan sebagainya, maupun dengan bantuan orang lain. Sekalipun dokter dengan mengambil suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya, atau eutanasia positif, atau dengan cara menghentikan segala pertolongan terhadap si penderita termasuk pengobatannya, atau yang disebut juga dengan eutanasia negatif. Sebab penderita yang menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain, berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Tuhan. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat saya jelaskan dari inti materi pandangan Islam mengenai eutanasia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Juanita. Sekian ya diskusi untuk hari ini, saya rasa sudah cukup jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada audiens yang udah turut berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.